Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah. Di kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim dalam acara kajian, dan mudah-mudahan silaturahim kita, kajian kita mampu memberikan pencerahan kepada kita semua di dalam melaksanakan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dinul haq, dinul Islam ini. Kita syukuri ini sebuah nikmat yang sangat besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung yang memiliki sifat kemuliaan, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Semoga kita semua bisa meneladani kepada beliau, menjadi orang-orang yang siddiq, orang yang benar, jujur, kemudian orang yang amanah, orang yang senantiasa menyampaikan kebenaran, tabligh, dan orang-orang yang cerdas dalam menghadapi berbagai persoalan. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak berapa lama lagi ya, kita akan memasuki suatu bulan yang sangat-sangat istimewa. Maaf, saya mengatakan bulan sangat istimewa karena bulan itu sebagai bulan yang penuh dengan barokah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sebagai syahrul mubarak. Apa itu? Bulan Ramadan. Bulan yang kita tunggu kehadirannya. Bulan di mana memberikan peluang kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Sementara kita semua tahu bahwa puasa yang kita lakukan akan mampu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Sudah barang tentu dengan syarat, yakni imanan wahtisaban. Oleh karenanya sudah barang tentu ketika kita akan kedatangan bulan ini, bulan mulia ini, ya kita senang. Sebagai seorang muslim, dengan datangnya bulan Ramadan pasti senang. Ya kalau ada yang tidak senang, ya ini perlu untuk dikoreksi. Ada orang yang tidak senang dengan datang Ramadan. Kenapa kok nggak senang dengan datang Ramadan? Lah lagi berposo, poso meneh ya. Ini berarti nggak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Padahal itu bulan penuh dengan barokah. Awal Ramadan nggak senang, akhir Ramadan nggak senang lagi, sedih. Kenapa sedih? Ya kan dulu para sahabat kalau Ramadan akan berakhir sedih. Ya sedihnya jangan-jangan beda, tapi kan sama sedihnya. Ya gitu. Mereka sedih, khawatir jangan-jangan bulan Ramadan yang penuh dengan berkah itu tidak memberikan manfaat untuk mereka. Khawatir. Maka mohon kepada Allah, Allahumma taqabbal siyamana, wa taqabbal sujudana, wa taqabbal ruku'ana, wa taqabbal sholatana, wa taqabbal qiraatana. Semua minta supaya dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Kalau nggak diterima sedih. Nah, tapi jangan-jangan kita sedih, Ramadan kan berakhir sedih karena tidak bisa badan, jangan-jangan gitu. Nah, mudah-mudahan enggak. Ya, tahun ini kita berharap mudah-mudahan berbeda. Ya, kalau tahun-tahun kemarin boleh jadi kita masih salah di dalam menyikapi datangnya Ramadan. Harapan kita nanti Ramadan yang tinggal 3 hari ini, ya kita bisa menikmati. Kaum muslimin rahimakumullah, agar lebih terarah gitu, saya akan menyampaikan beberapa hadis, ya beberapa hadis tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan berpuasa, Masya Allah ya.
Di dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Jika telah tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 1079, ya, juga Sunan An-Nasa'i, dalam Sunan Nasa'i itu pada nomor 2098. Kaum muslimin rahimakumullah. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Nah, tapi kenapa kita sudah masuk bulan Ramadan, ternyata kita juga masih banyak membincangkan atau memperbincangkan kejelekan orang lain? Kenapa kadang-kadang kita juga nggak sabar, padahal nggak sabar itu sifat setan? Maksudnya dibuka pintu surga, sudah barang tentu berbicara tentang peluang untuk melaksanakan kebajikan-kebajikan yang nanti menuju kepada jalan surga itu lebih luas. Lebih luas. Artinya kemudahan-kemudahan dibuka oleh Allah. Maaf ini, coba. Para kaum muslimin semuanya, banyak di antara kita, ya, kalau bulan Ramadan itu sholat malamnya lebih giat. Betul nggak kira-kira? Betul kan? Kalau bulan Ramadan baca Qur'annya lebih giat. Betul nggak kira-kira? Betul kan? Kemudian di bulan Ramadan suka memberikan takjil, suka bersedekah. Betul nggak? Betul. Tapi coba begitu keluar dari bulan Ramadan, yang tadinya baca Qur'annya bisa khatam 2 kali, minimal 1 kali, tapi ternyata begitu selesai Ramadan 11 bulan kadang-kadang nggak khatam. Padahal hanya sekedar baca, tidak sampai kepada makna. Itu. Kemudian sholat malam, ya, sholat malam di bulan Ramadan begitu gegap gempita di masjid-masjid, di surau, ya, semangat. Begitu selesai Ramadan, kadang-kadang kita kendor lagi. Nah, disinilah pemahaman kita bahwa dibuka pintu-pintu surga, peluang-peluang untuk berbuat kebajikan terbuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya apa? Ketika kita ingin berbuat sesuatu yang tidak baik, nah kita mengatakan sedang puasa. Ketika akan berbicara kotor, kita sedang berpuasa. Ketika akan melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, melihat gambar-gambar porno, kita sedang puasa. Ketika akan bertengkar, kita sedang puasa. Artinya ternyata berpuasa itu mempengaruhi kepada kejiwaan kita. Tapi jangan kemudian, nanti kalau sudah nggak puasa, saya boleh melampiaskan. Bukan begitu. Maaf, selama 1 bulan kita digembleng, kita ditatar oleh Allah SWT, sudah barang tentu harapannya sesudah Ramadan lebih bagus dari itu. Jadi kalau tadi rajin baca Quran, rajin bersedekah, rajin sholat malam, selama 1 bulan dibangun, insya Allah selesai itu juga akan lebih bagus. Selama 1 bulan Ramadan, perbuatan maksiat bisa terhindari, sudah barang harapannya, maka bulan berikutnya namanya bulan Syawal, bulan peningkatan. Nah, jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, begitu pemahaman yang paling tidak kita miliki. Bulan Ramadan, perbuatan kebajikan kita tingkatkan, yang tidak baik kita stop. Kemudian wasufibatis syayatin, ya, wasufibatis syayatin artinya setan dibelenggu. Artinya apa? Ketika seseorang akan melaksanakan sesuatu yang merupakan bujuk rayu setan, ya, dia akan bisa, istilah Jawa, meper, bisa menahan. Kok begitu? Ya, karena puasa pada hakikatnya sebagai tameng. Kalau ada sesuatu yang tidak baik akan ditangkal di situ. Maka bersyukurlah kita sebagai seorang muslim ada ajaran puasa. 1 bulan
penuh. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis menyatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa mengerjakan puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala, maka dia diberi ampunan atas dosa-dosanya yang telah dilakukan. Begitu di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, juga di dalam riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang dimaksud dengan berpuasa atas dasar iman, yakni berpuasa karena meyakini akan kewajiban puasa. Jadi beban taklif atas orang mukallaf. Jadi kalau kita sudah menyatakan sebagai orang yang beriman, sudah kena ketentuan seperti itu, kena kewajiban iman bahwa itu adalah perintah dari Allah untuk kita. Yang pada hakikatnya sebenarnya ini, ya, sebenarnya untuk kita sebenarnya. Kenapa kita berpuasa? Untuk kita nanti. Akan kita lihat beberapa penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi saya sampaikan pertama, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Siapa yang menginginkan ke surga? Kita kan? Siapa yang tidak menginginkan ke neraka? Kita kan? Jadi sebenarnya kita yang butuh. Allah menyediakan surga, Allah menyediakan neraka. Untuk siapa? Untuk kita. Kita hindarkan yang neraka, kita masuk ke surga. Jadi kebutuhan kita. Ampunan. Kita juga membutuhkan ampunan, yang butuh kita, bukan Allah. Ya, ini. Jadi menyadari itu. Sedangkan yang dimaksud dengan ihtisaban kaum muslimin, ihtisab itu adalah mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Artinya pelaksanaan puasa yang didasari oleh keimanan kepada Allah dan kerelaan atas kewajiban puasa yang dibebankan atas dirinya, serta karena mengharap dan menghitung pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak benci terhadap kewajiban puasa itu, dan juga tidak ragu terhadap pahalanya. Jika hal tersebut dilakukan, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kok tidak ada rasa benci? Tidak ada rasa benci terhadap ajaran yang disampaikan oleh Allah SWT. Iya. Karena memang ada orang-orang yang di dalam mengambil ajaran Islam ini pilih-pilih. Ya, kita sering menyebut ini pengadilan, ternyata tebang pohon. Kita sendiri melaksanakan ajaran agama kadang-kadang juga tebang pohon. Mana yang kita senang, kita lakukan, yang tidak senang, kita nggak mau. Bahkan kita mencemooh. Padahal semua yang disampaikan oleh Allah itu adalah baik adanya. Puasa, lapar, ya. Haus, ya. Menahan diri untuk berhubungan suami istri di siang hari, kadang-kadang kita butuh. Tapi dalam rangka menguji kepada kita. Coba, kalau kita kembali kepada ayat yang mengingatkan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam. Apa kata Allah SWT? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Silakan kamu bersenang-senang di surga, silakan kamu makan apapun yang ada di dalamnya. Tapi satu aja, jangan kau dekati pohon ini. Artinya apa? Ini untuk menguji. Puasa sebagai penguji untuk kita semua. Nah, siapa yang tidak ingin lulus dari ujian? Kalau orang itu lulus dari ujian, berarti akan meningkat. Maka puasa yang dibebankan oleh Allah tampaknya beban, tapi pada hakikatnya dalam rangka meningkatkan kualitas diri kita. Dulu ketika saya masih SD, ya, itu diberi pelajaran oleh guru saya bahwa puasa digambarkan seperti ulat yang tidak baik, tampilannya tidak menyenangkan, bahkan ditakuti. Maka kemudian dia berubah jadi kepompong. Setelah jadi kepompong nanti akan menjadi kubu yang indah. Nah, orang yang berpuasa itu karena sudah diampuni dosa-dosanya, tampilannya menyenangkan. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, senantiasa menebar kebaikan. Nah, itu digambarkan seperti itu. Tetapi pada hakikatnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan untuk kita semua. Kemudian orang yang diampuni dosanya, orang berpuasa diampuni dosanya, itu ada hadis lagi yang mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
as-shalatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idat tunibatil kabair. Nah, ini kaum muslimin. Nanti di endingnya yang harus kita perhatikan. Sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Jika dosa-dosa besar itu dijauhi. Nah, kalau begitu pertanyaan muncul. Bisa nggak dosa-dosa itu dibiarkan saja? Ya bisa jadi dibiarkan. Allah tidak menghapus dosa-dosanya. Karena apa? Dosa-dosa besar masih dilakukan. Jadi kalau Rasulullah menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ingat dosa-dosa besar harus kita hindari. Pokoknya mau bertobat kepada Allah. Coba Allah SWT di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53 itu. Indahnya Islam bagi umat yang mungkin pernah berbuat yang tidak baik, berbuat musyrik, ya, menjadi seorang musyrik. Tetapi dia mau bertobat, dosanya semua dihapus. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah sangat cinta kepada kita, Allah sangat sayang kepada kita. Jangan sia-siakan. Dosa-dosa besar jangan kita lakukan. Kalau dosa kecil, insya Allah dengan puasa, dengan sholat Jumat, dan sholat 5 waktu, ya, Allah akan mengampuni kita. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya dalam hadis qudsi bahwa kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'afin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana jazibih. Tad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimin. Farhatani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kaum muslimin, begitu nikmatnya puasa Ramadan ini. Kenapa begitu ya? Bahwa setiap amal perbuatan anak Adam menjadi miliknya dan dilipat gandakan pahalanya 10 hingga 700 kali. Kalau kita berbuat kebajikan, itu pelipatannya 10 bahkan sampai 700. Tapi kalau kita berbuat yang tidak baik, Allah hanya memberi balasan 1. Bagaimana tidak senang? Begitu perhatiannya Allah, rahmatnya Allah begitu luas. Kalau kita sudah punya niat untuk berbuat kebajikan, sudah diberi pahala 1. Kalau dilakukan, diberikan lagi, kemudian dilipat gandakan seperti itu. Kalau kita akan berbuat kejelekan, kita tidak jadi berbuat. Kalau kita berbuat kejelekan 1, tapi tidak jadi, diberi pahala oleh Allah. Insyaallah. Nah, begitu kelipatannya. Tapi Allah berfirman, kecuali puasa. Karena puasa itu sesuai untuk milikku. Dan aku akan membalasnya sendiri. Jadi, semua ini sudah barat itu Allah SWT yang akan memberikan perhitungan. Mungkin tidak diberi, tapi bisa jadi berlipat-lipat. Itu. Jadi aku yang akan membalasnya sendiri. Orang yang berpuasa meninggalkan nafsu dan makanannya demi aku, kata Allah. Bagi orang berpuasa akan memperoleh 2 kegembiraan kebahagiaan. Yakni kebahagiaan di saat iftar, di saat berbuka. Kok bahagia ya? Orang yang berpuasa, doanya dikabulkan. Begitu menjelang berbuka, nah ini maaf ini. Ya, ini saya akan singgung sedikit. Kadang-kadang kita ini menyambut waktu berbuka itu nonton hiburan di televisi, ya, nonton TV, macam-macam hiburannya. Sehingga begitu masa waktu berbuka, dulu langsung makan. Lupa berdoa.
Bahkan maaf ini, mungkin nonton TV isinya gambarnya atau tampilannya maaf dengan bahasa kasar cekakaan itu ya, cekakaan tahu cekakaan ya. Jadi guyon yang tidak tahu juntrungnya gitu. Ya. Padahal andai kata kita manfaatkan banyak, kita baca Quran, kita baca zikir-zikir yang sudah kita hafal, ya. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Allah menyatakan, ud'uni astajib lakum. Bahkan Allah juga menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi falyastajibu li wal yu'minu bi ini harus kita perhatikan. Mengikuti Allah Ta'ala, ya Rasulullah SAW, kemudian juga atas dasar iman. Kaum muslimin, bagi orang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama ketika iftar, kemudian kebahagiaan yang kedua tatkala berjumpa dengan Robnya. Apa itu berjumpa dengan Robnya? Maknanya masuk surga Allah. Orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, waktu iftar di dunia, nanti di akhirat masuk surga. Pintu surga ada tempat khusus. Nah, pintunya khusus orang yang berpuasa. Ya, ini apa? Namanya Ar-Rayyan. Siapa tidak senang? Kita semua pasti senang. Kaum muslimin, ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita berbincang-bincang lagi atau kita mengadakan pembahasan lagi. Sudah barang tentu banyak hal-hal yang kita dapatkan tentang Ramadan, tentang puasa. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi kembali. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.